Agent asuransi, pernah nggak lu ngerasa kayak, aduh kayaknya nasabah gue kayaknya nggak mau deh beli produknya kayak gini, kayaknya dia terlalu mahal deh. Itu bahaya banget. Nah, hari ini gue pengen share satu mindset shift yang bisa bantu teman-teman untuk bisa close bigger cases, bisa bantu teman-teman dapetin pencapaian-pencapaian lebih cepat karena jualan produk yang lebih mahal. Nah, itu adalah bias. Nah, mengganti bias kita ketika kita melakukan penjualan itu akan ngebantu teman-teman untuk bisa ngejual cases yang lebih gede. Maksudnya apa? Gini, kita pasti pernah ngerasa dalam hidup atau dalam ketika jualan tuh kayak, ini produk kayaknya terlalu mahal deh, ini produk kayaknya yang kurang bagus deh untuk nasabah kita. Itu bias. Itu kita ngeliat pakai kacamata kita, bukan pakai kacamata calon prospek kita, bukan pakai calon nasabah kita punya cara pandang. Jadi ketika kita bilang kayak, ini produk terlalu mahal, ini produk kayak kurang bagus deh, ini produk kayaknya mesti begini deh, mesti begitu deh, ini produk kayaknya nggak cocok deh, ini kayak udah basi deh produk kayak gini. Itu semua kita ngeliat pakai cara pandang kita, pakai kacamata kita sebagai manusia, ya, sebagai calon customer juga. Salah nggak sih untuk kita punya bias? Sebenarnya nggak salah, itu manusiawi banget untuk kita punya bias. Tapi yang kita mesti stop lakukan adalah memandang semua nasabah kita pakai kacamata kita. Itu aja simpel sebenarnya, mindset shift itu aja. Jadi stop ngelihat produk, stop ngelihat harga pakai kacamata kita. Once gue stop lakuin itu, ternyata orang-orang yang tadinya gue pikir atau produk-produk yang tadi gue pikir kayaknya kurang oke deh, kayak terlalu mahal deh. Apparently buat teman-teman gue atau buat calon-calon prospek gue atau calon nasabah gue, itu harga yang oke. Ya bahkan ada satu produk yang mungkin buat kita kurang oke, tapi ternyata buat orang yang punya anak ternyata oke. Mungkin buat kita nggak bagus, ternyata tabungan-tabungan yang returnnya nggak gede-gede banget ternyata oke buat karyawan, karena mereka nggak tahu mau nabung kemana juga, anyway duitnya habis juga setiap bulannya. Itu loh. Jadi apa yang kita lihat kurang bagus bisa jadi buat orang lain itu bagus. Nah makanya gue tuh selalu bilang gini ke banyak agent, kita mesti stop bias sama produk, kita mesti stop bias sama harga. Contoh, teman-teman mungkin teman-teman investor gitu ya, sebagai agent asuransi teman-teman juga invest duit di I don't know gitu ya, di kripto, terus di saham gitu ya, atau invest di reksadana, di obligasi. Teman-teman bisa ngasilin return mungkin di atas 10% kalau kripto gitu ya, atau teman-teman bisa save di 6-8%, 7% dan lain-lainnya. Tapi nggak semua orang begitu. Jadi ketika teman-teman, gue suka ngeliat gitu ya, ada agent yang suka bilang kayak, ini produk kurang bagus deh Will, ini tuh cuman returnnya misalkan coba 5,8% atau 5,7% gitu ya. Mendingan duit yang sama lu invest di, misalnya contoh ya, di saham aja, di saham ini aja, emiten ini aja. Mendingan lu taruh Bitcoin aja bisa ngasilin 20% tiap tahunnya misalkan gitu ya. Ngapain taruh duit yang sama, baliknya ntar juga umur 75, baliknya juga umur 60, terus lu bisa dapat lebih cepat kalau misalnya lu taruh di Bitcoin. Itu kan cara pandang teman-teman sebagai investor. Tapi apakah semua nasabah teman-teman kayak gitu? Belum tentu. Emang teman-teman mau ngajarin cara mereka invest? Kan nggak juga gitu. Jadi buat mereka bisa jadi ini a better options dibandingkan duitnya ditaruh di keranjang atau dibandingkan taruh di bawah bantal. Bisa jadi ini better options karena selain dapetin investment baliknya secara fix gitu kan, kalau misalnya saham dan lain-lain kan nggak fix gitu ya. Ini ada asuransi jiwanya juga. Bisa jadi buat mereka itu better options. Ketika kita ngeliatnya nggak better options, ya bukan salahnya nasabah, bukan salah produk juga, memang bukan buat kita aja, tapi bisa jadi buat orang lain. Nah ketika kita stop berpikir dari kacamata kita, teman-teman bisa jual produk tuh lebih gede, teman-teman bisa jual produk tuh lebih mantep, teman-teman bisa jualan lebih pede gitu ya, karena kita tahu bahwa memang produknya ngebantu nggak, produknya pasti ngebantu, tapi mungkin produknya nggak buat preference kita aja, tapi bisa jadi preference orang lain, bisa jadi preference nasabah kita. Kenapa mesti kita tutup-tutupin pakai kita punya bias? Nah itu sih sebenarnya pengen gue share gimana caranya kita stop punya bias terhadap sebuah produk yang ujung-ujungnya leads untuk kita tuh nawarin nggak pede, ngomonginnya juga nggak oke, mau kasih tahu juga ngerasanya kayak nipu orang, padahal nggak nipu. Produknya nggak preference buat kita aja sebenarnya, oke? Jadi perubahan mindset ini ngebantu gue tahun lalu jualan lebih kecil dibandingkan tahun ini yang lebih gede. Ya, jadi lebih berani jualan lebih gede karena gue cuma ubah mindsetnya bahwa
ini bukan preference gue, mungkin preference nasabah gue gitu. Oke, jadi kalau teman-teman suka konten-konten seperti ini dan gue berusaha untuk bisa bantu teman-teman agent asuransi bisa jualan lebih baik lagi, baik itu secara offline, secara online, pakai AI segala macam. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, pastikan teman-teman follow, teman-teman subscribe channel gue, dan share juga ke teman-teman agent asuransi lainnya supaya semua bisa belajar bareng. Oke, thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.